Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan yang baik ini, Lentera Belajar akan kembali membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran seni budaya untuk kelas 7 jenjang SMP atau MTS. Pada latihan soal penilaian akhir tahun seni budaya kali ini merupakan edisi seni rupa. Jadi untuk memperdalam pelajaran seni budaya, karena ada seni rupa, seni tari, dan seni musik. Nah, sekarang belajar untuk yang edisi seni rupa. Sebelum melanjutkan ke pembahasan soal, bagi sobat YouTube semua yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share kepada kawan-kawan atau saudara-saudaranya. Dan ikuti terus Lentera Belajar untuk mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Serat yang dipintal sehingga menghasilkan benang kemudian diproses akan menghasilkan A. Sulaman, B. Hiasan, C. Tapestri, D. Tekstil. Jawaban yang benar adalah yang D. Tekstil. Proses pembuatan bahan tekstil yaitu serat yang dipintal akan menjadi benang. Kemudian benang ditenun akan menjadi bahan atau tekstil. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Dalam proses pembuatan tekstil, serat yang dipintal akan menghasilkan A. Benang, B. Tekstil, C. Hiasan, D. Motif. Jawaban yang benar adalah yang A. Benang. Dalam proses pembuatan bahan tekstil, yang pertama yaitu serat yang dipintal akan menghasilkan benang, ya. Jadi serat bisa serat alami, bisa serat sintetis atau buatan. Yang dipintal akan menghasilkan benang. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A. Soal nomor 3. Yang merupakan serat alami dalam pembuatan tekstil adalah A. Nilon, B. Dakron, C. Bulu domba, D. Orion. Jawaban yang benar adalah yang C. Bulu domba. Serat alami merupakan serat yang berasal dari makhluk hidup, baik tumbuhan atau binatang. Bulu domba diubah menjadi wol yang nantinya sebagai bahan pembuatan tekstil. Nah, sedangkan si A, B, dan D itu merupakan serat buatan atau serat sintetis. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang C. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Berdasarkan gambar di atas, yang merupakan benang katun dari serat alami ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yang C, gambar nomor 3. Serat alami bisa berasal dari tumbuhan atau hewan. Sedangkan katun itu serat alami dari tumbuhan yaitu kapas. Jadi jawaban yang benar adalah gambar nomor 3. Sedangkan gambar 1 itu merupakan wol lokal dari serat hewan. Gambar 2 adalah wol impor dari serat hewan. Dan gambar 4 benang nilon dari serat buatan. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal nomor 5.
Kain pada umumnya dibuat dari serat yang dipintal sehingga menghasilkan benang panjang untuk ditenun atau dirajut. Jenis proses pembuatan kain antara lain dengan cara di bawah ini, kecuali A. Penyulaman, B. Cara pressing, D. Pengikatan, D. butsir. Jawaban yang benar adalah yang D. Butsir. Butsir digunakan untuk membuat patung atau karya dimensi yang menggunakan bahan tanah liat. Jadi tidak ada kaitannya dengan proses pembuatan kain. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam suhu tinggi serta mudah menyerap air adalah sifat bahan tekstil. A. Sutra, B. Katun, C. Dakron, D. Teteron. Jawaban yang benar adalah yang B. Katun. Sutra memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, kuat, menyerap keringat, dan sejuk dipakai. Nah, sedangkan dakron ini memiliki sifat daya serap rendah, kuat, lentur, kering, dan cepat. Keringnya cepat ya. Sedangkan tetron memiliki sifat tekstur kuat, tidak mudah kusut. Jadi untuk soal nomor 6 yang tepat adalah yang B. Katun. Soal nomor 7. Lembut, licin, berkilap, lentur, kuat, serta mudah menyerap air ini merupakan sifat dari bahan A. Katun, B. Nilon, C. Sutra, D. Dakron. Jawaban yang benar adalah yang C. Sutra. Katun, nilon, dan dakron memiliki sifat yang berbeda dengan sutra. Dengan sutra ini memang semua sifatnya baik. Jadi digunakan dalam suasana apapun cocok, digunakan di tempat manapun juga enak dipakai ya. Jadi oleh karena itu harganya relatif mahal kalau sutra. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 8. Penerapan ragam hias pada tekstil dengan teknik tutup celup dilakukan dengan cara A. Menyablon, B. Menenun, C. Membordir, D. Membatik. Jawaban yang benar adalah yang D. Membatik. Tutup celup adalah salah satu teknik dalam membatik. Jadi menyablon, menenun, dan membordir tidak ada kaitannya dengan membatik. Sudah jelas jawabannya D. Soal nomor 9. Pewarna tekstil sintetis yang tepat untuk membatik adalah A. Indigosol dan naptol, B. Kunyit dan soga, C. Naptol dan soga, D. Soga dan rapid. Jawaban yang benar adalah yang A. Indigosol dan naptol. Pada soal ditanyakan pewarna sintetis atau pewarna buatan, jadi otomatis jawaban A jawabannya ya, karena opsi jawaban B, C, D itu pewarna alami, yaitu kunyit dan soga. Jadi sudah jelas nomor 9 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 10. Yang bukan bahan alami yang biasa dipergunakan untuk membuat ragam hias di bawah ini adalah A. Fiber, B. Kayu, C. Bambu, D. Tanah.
Jawaban yang benar adalah yang A, fiber. Dari opsi B, C, D semuanya adalah bahan alami. Jadi sudah pasti jawabannya adalah yang A. Karena yang ditanyakan bukan bahan alami, yaitu A, fiber. Soal nomor 11. Jenis kayu yang baik untuk membuat ragam hias sehingga mudah untuk dibentuk dengan tatah ukir dan mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah A, jati, B, waru, C, albasia, D, sengon. Jawaban yang benar adalah yang A, jati. Dari opsi jawaban A sampai D, yang mempunyai nilai ekonomis paling tinggi adalah kayu jati, dan yang mudah dibentuk dengan tatah ukir juga kayu jati. Jadi sudah pasti jawabannya adalah kayu jati yang opsi A. Soal nomor 12. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ragam hias di atas terbuat dari A, bambu, B, kayu, C, kain, D, kulit. Jawaban yang benar adalah yang B, kayu. Dilihat dari tekstur bahan tersebut terlihat seperti kayu. Dari warna asli bahannya juga seperti kayu. Jadi jawabannya yaitu B, kayu. Soal nomor 13. Teknik kerja bangku adalah teknik yang harus dikuasai seseorang dalam mengerjakan benda kerja. Teknik ini menekankan pada pembuatan benda dengan penekanan pada A, keterampilan tangan membuat meja, B, bangku kerja buatan tangan, C, manfaat bangku kerja, D, keterampilan tangan di meja kerja. Jawaban yang benar adalah yang D, keterampilan tangan di meja kerja. Teknik kerja bangku merupakan kata kiasan yang memiliki arti keterampilan tangan di meja kerja. Bukan dalam arti sebenarnya yang kaitannya dengan teknik membuat bangku ya. Jadi sudah sangat jelas jawabannya itu yang D. Soal nomor 14. Membuat lengkung, cekungan, lingkaran, ikal dapat dibuat dengan menggunakan pahat. A, penyilat, B, pengot, C, kuku, D, datar. Jawaban yang benar adalah yang D, yang C ya, kuku. Penyilat digunakan untuk memahat bagian-bagian yang lurus, rata, datar, dan membuat dasaran. Sedangkan penggocok digunakan untuk membersihkan sudut dan sela-sela ukiran untuk menyempurnakan bentuk. Datar digunakan untuk plat permukaan yang tipis. Jadi soal nomor 14 jawabannya adalah yang C. Soal nomor 15. Tahapan awal dalam membuat ukiran pada kayu adalah A, membuat sketsa dan gambar, B, menentukan bentuk ragam hias, C, menyiapkan alat dan bahan, D, memahat dan mewarna. Jawaban yang benar adalah yang C, menyiapkan alat dan bahan. Opsi A merupakan tahap ketiga ya, dan opsi B merupakan tahap kedua. Sedangkan opsi D merupakan tahap terakhir. Jadi tahap awal dalam membuat ukiran pada kayu yaitu yang C.